kemudian hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari pertanyaan yang menjerat, dan hak atas kesehatan. Dan dalam konteks inilah kami mengharapkan dan merekomendasikan agar hak-hak Ibu PC sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum ini dihormati dan dipenuhi oleh negara. Selanjutnya silakan Kak Rini. Ya, terima kasih. Dan hak atas kesehatan. Dan dalam konteks inilah kami mengharapkan dan merekomendasikan agar hak-hak Ibu PC sebagai perempuan dan Komnas Perempuan mendorong agar pendampingan psikolog dan psikiater sebagai bagian dari hak atas kesehatan tetap dilakukan. Selain merupakan bagian dari upaya pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum sejak awal proses hukum hingga persidangan dan pasca putusan pengadilan. Proses pendampingan psikologis akan memungkinkan Ibu PC untuk memberikan keterangan sehingga memperlancar proses hukum kasus ini. Yang keempat, Komnas HAM dan Komnas Perempuan akan melakukan pemantauan untuk memastikan negara melalui aparat penegak hukum menghormati dan memenuhi hak-hak Ibu PC sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Dan yang kelima, untuk kelanjutan pemeriksaan Komnas HAM dan Komnas Perempuan masih akan terus berproses dan melanjutkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Demikian pernyataan dari Komnas HAM RI dan juga Komnas Perempuan dari tim pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM RI dan Komnas Perempuan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Sandra. Baik, terima kasih Mbak Rini, terima kasih Mbak Ami untuk paparan yang telah disampaikan. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, kami sebagaimana dinyatakan tadi, kami sangat menghormati proses hukum yang berjalan. Kami juga mengingatkan tentang hak-hak dari Ibu PC, namun kami juga ingin mengingatkan pada semua pihak, termasuk Ibu PC juga, untuk tetap terbuka dan jujur dalam proses ini agar proses hukum ini tidak berkepanjangan. Saya rasa kita semua juga sudah tahu beberapa kali proses menjadi berputar-putar karena ada banyak informasi yang berubah-ubah. Kiranya ke depan semua informasi lebih terang benderang dan semua pihak bisa lebih menghormati juga hak-hak dari semua orang, tapi terutama juga hak-hak dari baik korban maupun tersangka. Demikian pengantar dari kami. Saya kembalikan kepada Mbak Nina. Silakan. Baik, terima kasih. Demikianlah konferensi pers dari Komnas HAM RI dan Komnas Perempuan. Mungkin kami akan membuka 3 pertanyaan. Apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan pada kolom chat yang tersedia. Ya, apakah ada yang ingin menanyakan, Bapak Ibu serta rekan-rekan media? Ini pertama kita sudah ada satu pertanyaan dari Lia Hutasoid dari IDN Times. Yang kedua adalah Mas Eka Yuda dari Tempo. Dua pertanyaan ini dari IDN Times. Izin bertanya Ibu-Ibu, terakhir Ibu Teresia berpendapat bahwa dugaan peristiwa KS terhadap Ibu P masih perlu diperdalam. Bagaimanakah kelanjutannya? Ini mau satu persatu atau bagaimana Bu? Sekaligus saja. Yang kedua pertanyaan dari Eka Tempo, apakah Ibu PC tetap dimintai keterangan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan? Mungkin untuk pertanyaan pertama ini
ditujukan kepada Ibu Teresia. Ibu Nan menjawab. Ya, terima kasih Mbak Lia ya untuk pertanyaan terkait dengan rencana pendalaman. Memang waktu itu Komnas HAM dan Komnas Perempuan berencana untuk melakukan pendalaman, tetapi karena ada penetapan ini, tentu saja kami harus melakukan koordinasi ulang terkait dengan bagaimana kelanjutannya. Jadi mohon menunggu untuk proses koordinasi ulang ini, mengingat situasi dan kondisi yang berubah ya. Begitu mungkin pernyataan dari saya. Baik, terima kasih Ibu Teresia. Untuk pertanyaan kedua, mungkin Ibu Sandra, pertanyaan dari Tempo, apakah Ibu PC tetap dimintai keterangan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan? Ya, kami tetap sesuai rencana akan meminta keterangan dari Ibu PC, dan saat ini kami masih berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk memastikan tempat dan waktu. Demikian, rekan-rekan media, apakah masih ada satu pertanyaan lagi? Ya, mungkin ini terakhir teman-teman media dari, oke. Karena yang masuk dari iNews, pertanyaan dari Dedi Prasetya Sistem dari iNews, setelah Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana, apakah Komnas HAM dan Komnas Perempuan akan tetap mendalami dugaan pelecehan kami? Kami persilakan Bu Ami. Iya, jadi gini, yang harus sama-sama kita pahami untuk membaca kasus ini secara utuh, tentu kita harus meminta keterangan dari Ibu PC dalam posisinya sebagai apapun. Baik ia sebagai saksi, sebagai tersangka, atau pendalaman dari dugaan terjadinya kekerasan seksual. Ya, jadi itu tetap harus dilakukan. Nah, yang membedakan adalah kepolisian memeriksa atau kasus ini konteksnya untuk penegakan hukum ya, untuk peradilan pidana. Sedangkan Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk melihat apakah di dalam kasus ini ada pelanggaran HAM, baik termasuk pelanggaran dalam proses hukum ya, atau penegakan hukum kasus ini. Jadi kalau ditanya apakah karena Ibu PC ini dijadikan tersangka, lantas seluruh pengumpulan fakta, seluruh upaya-upaya pemeriksaan yang dilakukan Komnas HAM maupun Komnas Perempuan dihentikan? Tentu tidak, karena berbagai upaya itu sudah dilakukan dan kita harus mendapatkan gambaran yang utuh, dan mendapatkan gambaran yang utuh itu juga harus mendengarkan keterangan dari Ibu P yang kita tahu bahwa dalam posisi ini, di dalam kasus ini, dia adalah orang yang ada di dalam peristiwa pidana ini. Jadi tentu itu akan tetap dilakukan. Namun seperti tadi disampaikan oleh Kak Rini dan Bu Sandra, untuk prosesnya kami masih dalam proses koordinasi dan konfirmasi kapan dan bagaimana meminta keterangan terhadap Ibu PC. Baik, demikian. Terima kasih Bu Ami. Rekan-rekan media, saya rasa pertanyaan berikutnya juga masih sama dan kami telah hanya membuka 3 pertanyaan. Telah berakhir sesi tanya jawab. Selanjutnya kami kembalikan kepada Kasih, dan mari terus bekerja sama untuk bisa mengungkap kebenaran, mewujudkan keadilan, dan tentunya dengan proses yang terbuka, proses yang adil dan jujur. Terima kasih sekali lagi, selamat bekerja untuk Indonesia yang lebih baik. Selamat malam.